kalau tempat tinggal itu seperti apa? Dari Madinah dekat, jauh, kemudian transportasinya seperti apa? Kemudian kenyamanan tempat tinggalnya seperti apa? Di sini bukan mungkin, kita pasti di sini dapat tempat tinggal. Itu modelnya asrama, Ustaz. Asrama. Jadi dari kampus kita dikasih asrama, di situ ada kasur, ranjang, meja belajar dan lain sebagainya, lemari, itu secara umum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, para santri di seluruh Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Muzakir, dalam acara podcast Santri Akademia, menyampaikan atau membahas tentang bagaimana santri-santri dari seluruh penjuru dunia belajar di pelosok luar negeri. Dan malam hari ini saya ditemani oleh mahasiswa dari Universitas Islam Madinah, Ustadz atau Saudara Fathun. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Fathun. Gimana kabarnya Ustadz Fathun di Madinah? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini juga teman-teman yang lain sehat juga semua. Alhamdulillah. Di sana jam berapa ini kalau di Indonesia, di Jakarta? Ini jam 21 waktu Indonesia Barat. Di sini masih jam 5:27, 26 ya. Jam 5 sore lewat 20. Jam 5 sore, berarti masih waktu-waktu berpuasa ya? Iya, Ustaz, masih berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Cuacanya bagaimana? Panas atau dingin di Madinah? Untuk saat ini termasuk mu'tadil atau pertengahan ya. Dia cuaca paling enak emang di musim ini, Ustaz, biasanya. Di musim semi itu. Antara musim dingin dan musim panas. Jadi nggak terlalu dingin dan panasnya juga nggak terlalu panas, alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz Fathun. Kita akan bicara banyak bagaimana peluang belajar di Universitas Islam Madinah. Ya, untuk teman-teman para santri Hidayatullah dan juga para santri dari pondok-pondok pesantren lainnya. Nanti kita akan membahas secara lebih jauh bersama Ustadz Fathun. Dan juga saya ditemani oleh salah seorang santri alumni perguruan tinggi luar negeri dari Sudan, Ustadz Irsyad. Assalamualaikum Ustadz Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz Muzakir? Alhamdulillah baik. Kok kelihatannya makin ganteng dan makin muda, makin soleh ini Ustadz? Amin, amin ya Allah. Kalau makin ganteng, masih kalah ganteng sama Ustadz Muzakir, sama Akh Fathun. Tapi kalau soleh, insya Allah kita 11-12 lah. Fastabiqul khairat ya kita ya. Ustadz Irsyad posisinya di mana ini? Di Madinah, di Sudan, atau di mana? Saya sekarang berada di Istanbul. Sekarang posisinya di sebelah Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Jami' Fatih namanya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita bicara juga ya, gimana kita bisa belajar di Turki sana ya. Iya, santri akademia. Ditunggu ya, kedatangannya insya Allah. Ya, Masya Allah. Baik, bismillah teman-teman sekalian. Yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Fathun terlebih dahulu terkait dengan bagaimana belajar di Universitas Islam Madinah. Ustadz Fathun bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin nama, asal, kemudian dari pondok pesantren mana, kemudian ngambil jurusan apa di Universitas Islam Madinah. Silakan Ustadz. Jadi ahlan nama saya Muhammad Fathun. Saya dari Depok dan sebelum saya ke Madinah, sebelumnya saya sempat berkuliah di Balikpapan 2 tahun kurang lebih, 2 tahun di PUZ sebelum saya ke Madinah. Kemudian setelah itu PUZ pendidikan ulama zu'ama atau markasnya ada di ulama zu'ama di Balikpapan dan
Oh, dan sebelumnya juga SMP saya di Al-Kahfi Bogor, dan terakhir SD dan TK saya di SDI Hidayatullah di Depok. Waktu itu alhamdulillah lulus dari SD tahun 2010, kemudian 2010 sampai 2013 di Al-Kahfi, dan 2013 sampai 2017 4 tahun kurang lebih di Ishkarimah, kemudian 2 tahun di Balikpapan, dan alhamdulillah sekarang udah di Madinah alhamdulillah, dan sekarang saya di sini ambil kuliah syariah, ambil fakultas syariah di sini alhamdulillah. Masya Allah ya, kalau dilihat perjalanan hidupnya dari kecil selalu di lingkungan pondok pesantren ya, Ustadz Fatun ya. Alhamdulillah. Dari Depok, kemudian ke Solo, kemudian ke Balikpapan, dari Balikpapan sekarang alhamdulillah ada di Kota Nabi, di Madinah Al-Munawwarah. Ustadz Fatun, ketika kuliah di Madinah, sebelumnya memang ada saudara, kakak, adik, atau keluarga yang pernah kuliah di Universitas Islam Madinah? Kalau kakak, adik, nggak ada. Saya alhamdulillah yang pertama di keluarga yang sampai kuliah di Madinah. Ya mungkin kalau yang lain ada kakak saya yang kuliah di Mesir aja, seperti itu. Terus apa yang memotivasi Ustadz Fatun kemudian, saya nih padahal sudah kuliah di pendidikan ulama Zuama dan sudah 2 tahun, kok tiba-tiba berangkat lagi ke Madinah? Apa nggak terlalu lama nanti belajarnya? Untuk waktu lama atau enggaknya menurut saya itu bukan masalah sih sebenarnya. Kayak ya mungkin banyak orang juga yang paham bahwa emang namanya menuntut ilmu, ya udah menuntut ilmu aja gitu, walaupun selama apapun. Mungkin pikiran saya ada seperti itu, dan saya nggak ngerasa rugi juga gitu. Jadi kayak nggak selesai sisa 2 tahun dan sisa 2 tahun di Balikpapan waktu itu, tapi ya nggak masalah gitu. Saya jadi tetap lanjut ke sini aja. Toh emang kita semua udah tahu juga keistimewaan di Kota Nabi, dan juga kelebihan dan bagaimana ilmu di Kota Nabi dan seterusnya. Ya siapa yang nggak mau dapetin itu sih intinya. Dan ketika ada kesempatan, alhamdulillah ya langsung berangkat aja. Menurut saya yang motivasi ya karena emang mau mencari ilmu aja, dan emang benar-benar ilmu yang bagus, yang sesuai. Itu sih yang saya harapin, insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang kan fakultas syariah tadi ya? Iya, fakultas syariah. Oke, nanti kita akan memperdalam. Tapi sebelum itu, kan banyak nih santri-santri pondok pesantren yang kepingin kuliah di Universitas Islam Madinah. Yang pertama karena memang universitasnya para masyaikh di sana banyak menjadi tenaga pengajar. Kemudian ya banyak lebih-lebih lagi itu di negeri Madinah, negeri yang diberkahi. Tapi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama karena ada batasan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun. Itu apa sih prosedurnya sehingga seperti Ustadz Fatun itu bisa mendapatkan kesempatan belajar di Madinah? Yang pertama pasti penuhin semua persyaratan yang diminta dari kampus. Hal yang paling penting. Kemudian ngelihat karena pendaftarnya sekarang juga udah banyak banget, dan sebenarnya di zaman saya pun itu pendaftarnya udah sekitar 6.000 orang, dan yang keterima hanya 180 orang. Itu kan peluangnya kecil banget ya. Jadi emang, dan sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui juga di Saudi itu nggak ada kriteria khusus. Apakah dia harus sudah hafid, apakah dia udah harus bisa bahasa Arab, apakah dia udah bisa ini itu dan lain sebagainya, itu nggak ada patokan. Yang penting itu ketika kita udah memenuhi persyaratannya, berkas udah dipenuhin, dan mungkin kalau misalnya yang akhir-akhir ini atau sudah sekitar 2-3 tahun ini kayak diperluin juga untuk ikut ujian dan lain sebagainya, untuk tes bahasa dari kampus, itu semua ya harus dipenuhin gitu. Semua persyaratannya harus dipenuhin. Dan yang terakhir, kalau misalnya emang udah ngelakuin itu semua, satu-satunya tinggal tawakal dan doa aja sih. Mungkin bisa dibilang juga itu emang kenceng-kencengan doa sih. Emang kenceng-kencengan doa. Gak ada yang ngira
wah ini dia udah hafal 30 juz, makanya dia bisa lebih mudah masuk Madinah. Enggak. Atau enggak, ini dia udah pernah kuliah di Libya sebelumnya, makanya dia lebih mudah masuk di Madinah. Itu enggak juga. Jadi emang enggak ada kriteria khusus. Yang penting itu yang dari yang saya laluin juga dan teman-teman semua di sini laluin juga, itu emang yang pertama penuhin semua persyaratan pendaftaran yang diminta dari kampus, dan sisanya cuma tawakal dan kenceng-kencengan doa aja sih. Itu yang saya rasain. Oke, Masya Allah ya. Tawakal, kemudian doa. Ya, itu kunci yang paling utama. Tapi sebelum tawakal dan doa tadi, tentu ikhtiar tadi dilakukan oleh Ustadz Fathun, yaitu dengan melengkapi berkas. Berkasnya itu apa? Misalnya nih syarat tadi benar nggak ada harus nilai yang rata-rata bahasa Arab, pengalaman mungkin memang seperti apa sih proses penerimaannya? Hanya seleksi berkas kemudian diterima, atau setelah seleksi berkas ada mungkin tes wawancara, atau mungkin tes bahasa Arab, atau tes hafalan Quran? Seperti apa, Ustaz Fathun? Ya, kalau untuk udah berjalan sekitar 2-3 tahun terakhir ini, prosedurnya kurang lebih pertama kita tunggu waktu pendaftaran dibuka dari pihak kampus. Kemudian setelah itu kita langsung kirim berkas, diantaranya yang pasti itu kayak ijazah, transkrip nilai, termasuk hal yang penting juga transkrip nilai, SKCK dan lain sebagainya, perlengkapan KTP, paspor dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu sebenarnya tazkiyah juga, Sir. Tazkiyah dari masyayikh atau asatidzah atau sebuah lembaga yang menyatakan bahwa emang orang yang mendaftar ini punya keinginan dan memang memiliki kepribadian yang bagus. Itu juga bisa dibilang sesuatu hal yang penting sih, tazkiyah itu, atau surat rekomendasi bisa kita bilang. Kemudian setelah melengkapi pemberkasan itu, selanjutnya bisa ada tes wawancara. Mungkin dulu ada tes wawancara, tapi untuk beberapa tahun terakhir ini karena mungkin sejak pandemi juga dan lain sebagainya, itu nggak banyak yang wawancara, jadinya hanya pengiriman berkas saja, yang berkas yang tadi yang kita sebutin sebelumnya, dan setelah itu nanti akan diumumin juga melalui online apakah dia bisa ke tahap selanjutnya, yaitu persiapan bahasa atau tes bahasa, bisa dibilang tes bahasa. Itu kurang lebih bisa dibilang hanya untuk placement aja nanti ketika dia udah di kampus sih. Jadi kalau misalnya orang yang udah tes bahasa, itu biasanya dia ya udah keterima. Bisa dibilang hampir 8, bisa dibilang 70-80% itu keterima, dan tes bahasanya ini hanya untuk penempatan dia nanti di kampusnya aja, seperti itu sih. Dan setelah itu, kalau misalnya udah keluar hasil dari ujian bahasanya, nanti tinggal tunggu selanjutnya kayak calling visa dan lain sebagainya dari kampus untuk keberangkatannya dan tiket dan lain sebagainya. Dan kalaupun memang ada perlu pemberkasan lagi atau melakukan pelengkapan berkas-berkas dari pihak, kalau di sini kita ada PPMI ya, PPMI Madinah, itu ya diikutin aja sampai insya Allah PPMI juga bantu untuk penerimaan dan keberangkatan sih. Oke. Tapi tahap yang paling krusial, kalau bahasa tadi kan mungkin hanya sekedar placement test, kemudian setelah itu kelengkapan dokumen. Tadi tahapan yang paling krusial kelihatannya adalah kelengkapan dokumen di awal, termasuk tadi surat rekomendasi dari masyayikh atau dari pondok pesantren atau dari ustadz begitu ya, termasuk transkrip nilai. Nah, di antara itu seperti surat rekomendasi, seperti Ustadz Fathun ini, surat rekomendasinya dari mana? Dari ketua MUI kah? Atau dari Pondok Pesantren Hidayatullah? Ada 1, 2, 3 atau berapa surat rekomendasi yang harus disertakan oleh teman-teman? Saya dan beberapa teman Hidayatullah di sini sih alhamdulillah kita itu surat rekomendasinya yang pasti dapat dari DPP, dari lembaga ya Hidayatullah. Mau itu kita sih biasanya teman-teman ngambilnya dari DPP untuk surat rekomendasi. Dan kalau saya satu lagi ada salah satu masyayikh di Ishkarimah, beliau orang Yaman dan mengajar juga di Ishkarimah, dan itu juga beliau memberikan tazkiyah atau surat rekomendasi aja. Biasanya udah ada template-nya. Dan kemudian satu lagi saya dari DPR, dari Ustadz Hidayat Nur Wahid waktu itu terakhir. Satu lagi dari Ustadz Hidayat Nur Wahid. Wah, Masya Allah. Ya. Ya mungkin
Kalau saya kemarin tazkiyahnya dari 3 tempat itu, Ustaz. Alhamdulillah. Itu bagian dari ikhtiar ya. Nah, mana yang semua diusahakan, setelah dilengkapi doa, kemudian alhamdulillah diterima di Madinah. Itu mungkin teman-teman santri akademia. Kalau teman-teman di seluruh Indonesia para santri ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah, yang paling pertama yang harus disiapkan dari sekarang itu adalah kelengkapan dokumen. Ya, kalau jangan sampai kemudian tiba pendaftarannya paspor belum punya, begitu ya Ustaz Fatun ya? Iya betul, Ustaz. Krusial sekali, punya surat rekomendasi, punya raport, nilai, KTP punya, begitu mau daftar kan harus melampirkan paspor ya. Iya. Aduh, paspor nggak punya, sayang sekali, lewat lagi, nunggu lagi setahun pendaftaran, begitu ya? Iya, Ustaz, dan itu emang nggak sedikit kejadiannya di banyak mahasiswa. Masalahnya di paspor. Mereka nggak jadi berangkat cuma gara-gara paspor. Ya, dan itu emang benar-benar diperbaharui dan disiapin ketika pendaftaran seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Kita masuk ke hal yang kedua. Setelah 1 tahun atau 2 tahun mungkin Ustaz Fatun sudah di Universitas Islam Madinah. Sudah 4 tahun, Ustaz. Alhamdulillah sudah mau lulus. Sudah 4 tahun, Masya Allah. Sudah terasa. Iya, berasa. Alhamdulillah. 4 tahun, rasanya baru kemarin-kemarin aja ketemu di Balikpapan, ketemu di Depok. Iya, nah, apa yang paling disenangi dalam selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah? Kalau hal yang disenangi, mungkin ini juga hal yang disenangi secara umum ya. Yang pasti nggak jauh dari Masjid Nabawi itu sih. Tapi ya balik lagi ke masing-masing kita ya. Maksudnya bagaimana kita memanfaatkan kedekatan kita dengan Masjid Nabawi. Apakah dia bisa benar-benar tiap hari ke Masjid Nabawi atau bagaimana. Tapi itu bisa dibilang termasuk salah satu yang paling disenangi lah. Selain itu juga ya kita bisa dibilang dapat keistimewaan juga dari keistimewaan Kota Nabi ini untuk untuk mahasiswa, karena untuk Thalibul Ilm di Kota Nabi ini itu ada keistimewaan tersendiri, yaitu bisa dibilang hal yang saya senangi di sini. Dan hal yang lainnya yang disenangi itu seperti diantaranya ya bisa belajar bahasa Arab langsung, bisa ketemu dengan masyayikh langsung, bisa benar-benar ketemu orang yang memiliki ilmu yang khusus atau orang yang khusus atau yang profesional di bidangnya, khususnya ilmu syar'i. Itu hal yang saya senangi juga sih di sini. Di antaranya ya bisa ketemu macam-macam orang lah dari berbagai negara gitu. Ya ada orang Maroko, ada orang Sudan dan Afrika, Eropa dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya suatu hal yang menarik sih di sini. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi belajarnya itu dalam kata lain, belajarnya itu bukan hanya di dalam kelas ya, dari pagi sampai siang misalnya, tapi kita juga bisa menikmati pembelajaran selain tentu saja ibadah yang utama di masjid, tapi kita juga bisa tafakuh fiddin di mungkin dalam bentuk apa itu Ustaz Fatun yang di masjid-masjid, apa kelas yang sifatnya formal atau sifatnya seperti apa kalau di masjid? Bagaimana, Puan? Pembelajarannya kan kalau di kelas itu kan sifatnya klasikal, artinya ada ruangan-ruangan, mahasiswa duduk mendengar kemudian bertanya. Kalau di Madinah di masjid-masjid itu seperti apa kelas-kelasnya? Kita mendaftar ke masyayikh, terus nanti ada ujiannya atau seperti apa? Iya, kalau misalnya di kampus jelas ya pembelajarannya di kelas dan seterusnya. Tapi kalau untuk di Masjid Nabawi kita biasanya hanya duduk punya kursi masing-masing. Jadi kita tinggal duduk aja sebenarnya. Ya bahasanya mungkin mulazamah ya. Mulazamah dengan masyayikh, kita cuma mendengar beliau ilqa aja, dan itu kita bebas aja pilihannya. Kalaupun mungkin emang ada beberapa masyayikh di sini yang dia itu bisa kadang juga ada beberapa masyayikh yang mendata orang-orang yang hadir gitu kan. Orang-orang yang hadir nanti itu memang ada ujiannya, tapi itu ya hanya yang mau saja gitu. Jadi nggak diwajibkan. Kalaupun pengen dia duduk tiap hari di situ tanpa ikut mengisi absen dan tanpa tanpa mau ikut masalah. Dan insya Allah itu
selain mendapatkan ilmu pas lagi duduknya atau ketika masyayikh itu ilmu atau memberikan muhadharahnya, seenggaknya kita juga bisa dapetin barokah majelis ilmu sih. Itu yang ana rasain sih. Alhamdulillah. Dan yang Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini luar biasa ini kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Fathun bagaimana belajar atau kuliah di Universitas Islam Madinah. Ini kita masih ada Ustadz Irsyad nggak sama kita ini ya? kayaknya lagi keluar juga beliau. Ustadz Irsyad putus ya tadi ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Kemudian Ustadz Fathun, kalau tempat tinggal itu seperti apa? Dari Madinah dekat, jauh, kemudian transportasinya seperti apa? Kemudian kenyamanan tempat tinggalnya seperti apa? Ini Ilmi adanya Amin. Assalamualaikum Ustadz Ilmi. Waalaikumsalam. Influencer kita ini dai muda, apa kabar di Madinah? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Antum masih Ya, jadi influencer juga, Ustadz Ilmi. Gimana? Influencernya masih aktif kah? Followernya masih disapa di media sosial. Waduh, banyakan beliau Ustaz. Silakan Ustadz Fatun, bagaimana terkait dengan dormitory, dengan asrama? Menjawab sedikit tentang pertanyaan tentang tempat tinggal ya, dormitory. Alhamdulillah, yang pasti kita mungkin di sini kita pasti di sini dapat tempat tinggal. Itu modelnya asrama, Ustaz. Asrama. Jadi dari kampus kita dikasih asrama, di situ ada kasur, ranjang, meja belajar dan lain sebagainya, lemari itu secara umum. Kalaupun penempatannya nanti di sini, apakah kita akan di komplek dalam kampus atau ada asrama juga di komplek luar kampus yang mungkin bisa dibilang lumayan jauh dan butuh transportasi khusus untuk pergi ke kampus, yaitu beda lagi. Cuman ala kulli hal, insya Allah semua yang datang ke sini pasti dapat asrama untuk tempat tinggalnya seperti itu. Dan untuk makan dan lain sebagainya di sini ada makan juga, ada dapur tempat kita makan, dan sudah disubsidi juga dari kampus. Jadi kita tetap bayar tapi tidak full gitu. Mungkin kita dapat porsi makanan yang kalau kita beli di luar itu seharga kurang lebih 25 real, tapi kalau misalnya kita beli di matam kampus ini bisa 2 real, 3 real, atau paling mahal itu sampai 10 real seperti itu untuk tempat tinggal dan makannya sih di sini. Oke, kita udah bicara asrama, terus tempat makan. Kalau kitab-kitab bagaimana? Kitab belajar dikasih atau kita beli? Kalau kita beli, Ustaz. Kita beli masing-masing, dan itu dari kampus juga dia emang memberikan biaya tahunan untuk untuk mahasiswa beli untuk mahasiswa membeli buku seperti itu, kitab-kitab. Jadi kayak misalnya dari saya di Fakultas Syariah gitu misalnya, kita butuh nama kitab namanya Raudhul Murbi. Raudhul Murbi itu kitab fikih mazhab Hambali, dan itu mungkin dia dari dosennya cuma ngasih tahu kita butuh kitab ini dan kita akan pelajari kitab ini di mata kuliah ini, dan masing itu balik lagi ke mahasiswa untuk beli untuk beli kitabnya di luar. Tapi kita dari kampus juga alhamdulillah tiap tahun dapat badal kutub bahasanya, atau uang untuk membeli kitab. Itu untuk satu mada, misalnya kayak tadi mada fikih, tapi untuk mada-mada lainnya atau mata kuliah lainnya juga ada diminta buku-buku juga atau kitab-kitab juga. Jadi ya balik lagi untuk kitab-kitab itu semua kita beli sendiri dengan biaya dari kampus seperti itu. Oke. Artinya memang fasilitas-fasilitas yang diterima teman-teman mahasiswa di Universitas Islam Madinah ini, kalau bahasa anak milenial sekarang, premium ya, fasilitas premium. Termasuk ada uang saku bulanan. Minta Fathun bandingin PUZ sama Madinah gitu. Uang saku bulanan. Keilmuan. Oke. Termasuk uang saku bulanan ada juga, Ustaz Fathun. Oh iya, alhamdulillah di sini beasiswa full untuk kuliah, nggak bayar, tapi alhamdulillah kita yang dibayar. Alhamdulillah, jadi dapat uang saku juga dari kampus bulanan seperti itu. Masya Allah ya, ini ya para santri, Masya Allah berkahnya ini.
Jadi sekarang ini teman-teman santri Indonesia, peluang untuk belajar ke luar negeri itu begitu terbuka lebar. Ya, ada yang mau ke Inggris, ke Australia, itu di Eropa sana, atau mau bahkan ke benua Amerika. Kalau Asia juga sudah banyak sekali. Kalau Malaysia mungkin sudah terlalu banyak. Ayo berangkat ke Cina juga misalnya. Ya, belajar ilmu-ilmu yang bisa diambil dari sana. Termasuk malam ini kita ditemani oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Madinah. Ini salah satu destinasi favorit para santri untuk belajar, dan tadi Ustadz Fatun mengatakan kesempatannya itu memang tidak terlalu besar karena dari ribuan yang mendaftar tiap tahun, yang diterima itu hanya ratusan, itu pun sangat sedikit begitu ya. Tidak mungkin hanya 20-30% saja dari pendaftar di Indonesia. Nah, tadi ada Ustadz Ilmi ya, Ustadz Fatun ya? Iya, tadi Ustadz Ilmi sebelah saya. Nah, coba mana Ustadz Ilmi? Mana saat Ustadz Ilmi, Ustadz Fatun itu kan junior secara usia. Iya. pengalaman Tetap beliau seniornya. Tapi senior secara gitu. secara keilmuan. Ustadz Ilmi, kenalan dulu dong sama teman-teman santri akademia, nama, asal, kemudian ngambil jurusan apa di Universitas Islam Madinah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ilmi Al-Haq. Alhamdulillah, saya lahir dan besar di Gunung Tembak. Lahir dan besar di Gunung Tembak, jadi asli Gunung Tembak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian pendidikan SD sampai dengan SMP saya di Gunung Tembak. SD di MI Rajutan Mardiah. Kemudian SMP saya di Ahlus Sufa Gunung Tembak. Kemudian SMA juga di Balikpapan. Adapun setelah itu saya sempat melanjutkan pendidikan di Ar-Royah Sukabumi 2 tahun. Kemudian juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mencicipi, merasakan pendidikan di Libya sampai selesai juga, Ustaz. Masya Allah. Selesai di Libya S1. Saya alhamdulillah di Libya ambil jurusan sastra Arab angkatan pertama. Dan itu selesai sampai sarjana. Alhamdulillah sampai sarjana. Berarti Selesai. Ustadz Ilmi sudah LC ya? Alhamdulillah juga. Masya Allah ya. Kemudian berangkat lagi ke Madinah. Terus lanjut Ustadz Ilmi. Menarik ini di sharing. Selanjutnya setelah lulus, alhamdulillah keluar pengumuman untuk bisa melanjutkan pendidikan di Madinah, Ustadz, teman-teman. Dan alhamdulillah di Madinah ini saya ambil jurusan syariah yang fokus kepada fikih dan masail-masail syariah. Sejauh ini apa ini yang mau disampaikan ini? Ya, seperti itu. Yang pertama dulu, oke lah tadi sudah ke Ar-Royah, kemudian sudah ke Libya. Nah, kenapa lagi mau belajar ke Madinah? Sudah sarjana, kenapa enggak ngajar saja, mengajar anak-anak nanti santrinya yang berangkat ke Madinah? Kenapa masih mau lagi belajar ke Madinah? Terlepas dari cita-cita dulu kan, ketika kecil kan ustadz-ustadz kita itu ada ustadz-ustadz alumni Madinah tuh, Ustadz Khalis Muflis, Ustadz Nasfi Arsyad, Ustadz Nasirul Haq, kemudian Ustadz Nasfi Arsyad, 4 Ustadz Hamudi. Ini beliau menjadi mungkin ketika kami masih SD di Hidayatullah Gunung Tembak menjadi role model kami ketika itu, Ustadz. Jadi wah, Masya Allah ini dari segi bahasanya, kemudian dari segi bacaan Qur'annya, dari segi ilmunya, itu yang menjadi landasan pertama kami mencoba mengarahkan cita-cita ke arah situ. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ya ikuti alur aja. Karena kan kita tahu kembali Madinah ini tidak pasti ya, kita nggak tahu. Misalnya daftar, apakah orang suka terima atau ketika kita bayar keterima tidak. Maka Anda mengikuti alur aja, bismillah. Setelah lulus SMA, qadarullah diarahkan langsung sama kakak ke Ar-Royah. Kemudian setelah itu bahkan ini ada cerita sedikit. Ketika itu saya malah pengennya ke Yaman.
ya kan? Karena banyak juga dari kakak-kakak kelas kita alumni Hidayatullah yang belajar di Yaman. Ada juga teman-teman yang belajar ke Sudan, ada juga teman-teman yang belajar ke ke Mesir. Tapi ya setelah ditimbang sepertinya inilah belum rezekinya ke situ gitu kan. Akhirnya saya memutuskan awalnya untuk pulang ke Balikpapan, kemudian mengajar di salah satu pondok di Balikpapan sambil bantu-bantu bangun rumah ketika itu. Sambil bingung kan, bagusnya kemana ini? Seperti itu. Alhamdulillah diinfokan kalau Libya buka. Ini ada cerita Ustaz. Jadi teman-teman Ana dulu yang dari Ar-Royah 2 tahun, ketika mau daftar ke Libya itu mereka pada tidak ada yang berani langsung daftar ke S1 syariah atau ke bahasa. Mereka semua nyari aman. Daftarnya ke IDAT. Nah, saya pengen juga daftar ke IDAT, tapi qadarullah telat. Akhirnya saya mengikhlaskan semuanya. Ya udahlah, saya pulang dulu gitu kan. Barangkali mau kuliah di sini, masya Allah. Masalahnya Ustadz Gofar kode-kode. Tapi alhamdulillah setelah 1 bulan ada pengumuman penerimaan S1 Libya Syariah, Lughah dan Ekonomi. Ya Bismillah, saya bilang ya kalau memang rezekinya di sini, insya Allah saya coba daftar. Dan alhamdulillah saya langsung keterima dan langsung kuliah. Jadi teman-teman saya itu mereka 2 tahun di bawah di IDAT masih belajar humahum. Luar biasa. Alhamdulillah kami langsung. Ya Allah. Mengikuti alur aja Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya. Setelah itu yang Madinah itu daftarnya kapan? Apakah ketika selesai aliyah di Balikpapan atau ketika sedang belajar di Libya? Jadi awalnya pertama ketika lulus SMA dan lulus Ar-Royah saya memang pernah daftar, tapi tidak pernah selalu lengkap berkasnya. Bahkan saya tidak pernah melengkapi menerjemahkan berkas-berkas, bikin paspor. Saya waktu itu belum mampu lah, maksudnya belum punya akses untuk ke sana. Jadi cuma bisa buka internet, daftar berkas apa yang bisa saya isi. Tapi ketika saya keterima di Madinah, saya ini dinasihatin, maksudnya sama kakak saya yang kebetulan Ustadz Amin belajar di Libya. Sudah bersyukur kalau sudah masuk di Libya udah nggak usah berambisi kemana-mana lagi, niatkan selesaikan dulu. Alhamdulillah saya selesaikan di situ, karena sebenarnya kan mau belajar di mana saja kan sama aja, yang penting kalau kita berazam untuk mencari ilmu itu insya Allah seperti itu. Tapi tetap impian belajar di kota Nabi itu alhamdulillah tetap menjadi prioritas, tapi nggak terlalu berambisi Ustaz. Nggak mau belajar, daftar sambil nunggu. Nah ini kan banyak saya lihat teman-teman, bahkan ya teman-teman sekolah saya atau adik-adik kelas, banyak mereka yang biasa itu kan kalau gambaran enaknya itu gini, nanti lulus minta tazkiyah, daftar Madinah, nunggu nganggur atau ngabdi, yang mana atau ya intinya nganggur, nggak mau nyari kesibukan dalam belajar, yang mana akhirnya menurunkan semangat menuntut ilmunya Ustaz. Istilahnya sentuhan asahan menuntut ilmunya berkurang. Nah, jadi saya kuliah di Libya, kemudian qadarullah ketika tahun 2020 itu kan COVID, kita pulang kuliah online, kemudian saya dapat info pendaftaran Madinah. Ya biasalah kalau ada pendaftaran Madinah itu kan selalu dibuka di share sama teman-teman gitu. Kemudian saya lihat alhamdulillah qadarullah, dan alhamdulillah kan saya sudah nikah Ustaz. Jadi ketika sudah menikah. Di situ statusnya sudah menikah dan sekarang istri dibawa ke Madinah. Insya Allah tahun depan insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Luar biasa. Jadi, berjuang ilmu Mas. Keputusan untuk menikah itu kan ketika saya kuliah di Libya. Jadi insya Allah kalau cuma bawa ke Jakarta kan bisa lah, iya kan. Tapi ketika untuk berangkat ke luar negeri ini perlu pertimbangan dari 2 pihak ini, orang tua dan mertua.
Jadi sebelum daftar itu kan umur saya waktu itu saat 24 tahun. 24 tahun. Madinah itu menerima maksimal 25 tahun. Jadi saya bilang ini kesempatan terakhir, maksudnya umur terakhir saya untuk daftar ke Madinah. Kemudian saya coba tanya mertua, bagaimana kalau misalnya saya daftar di Madinah dan keterima? Kemudian beliau bilang, ambil. Kemudian padahal ini Zat baru mau daftar ini, belum keterima ini. Insyaallah ya. Cuma butuh kayak semacam harapan asa kan seperti itu. Kemudian nanya orang tua juga, ya ambil, itu kesempatan. Alhamdulillah akhirnya saya daftar Ustaz. Daftar dan tidak pernah saya pikirkan. Saya selesaikan Libya, kemudian mencoba untuk karena alhamdulillah ketika itu juga dapat amanah di Jakarta Selatan, Hidayatullah Jakarta Selatan, di bagian dakwah langsung dibimbing juga sama Babe, pembinanya Babe. Jadi fokus di situ nih rencananya. Alhamdulillah keluar nama saya setelah lulus Libya dan saya putuskan untuk melanjutkan pendidikan. Saya pikir sebenarnya Ustadz ada salah satu orang di Jakarta yang menawarkan saya atau memberikan sebenarnya beasiswa untuk kuliah S2 di Indonesia, tapi jadi dikatakan seperti ini saya waktu itu, antum ambil S2 aja biar saya yang biayai, nggak usah ke Madinah. Saya bilang saya kan di Libya itu ambil jurusan sastra, dan insya Allah saya di Madinah insya Allah akan mengambil jurusan lain yang mana tentu ilmunya pasti berbeda, dan itu sih pertimbangan saya saat untuk mengambil S1 lagi untuk menambah ilmu. Oke, Ustadz Ilmi, tadi ini katakanlah peluang kesempatan yang terakhir Ustadz Ilmi kemarin mendaftar karena faktor usia. Nah, dari keseluruhan proses pendaftaran kemudian sampai diterima, kan ada berkas-berkas yang dikirim. Sekarang kan tidak ada lagi itu tes bahasa Arab, tes hafalan Quran, dia hanya berkas. Sekian berkas itu mana yang paling menentukan sehingga Ustadz Ilmi merasa saya diterima nih, atau ketika diterima rasa-rasanya berkas itu yang membantu, atau ada shortcut lain, jalan bahasanya anak-anak jalan tikus kah? Ada orang dalam gitu kata orang sekarang itu. Apa ada orang dalam untuk diterima di Universitas Islam Madinah? Saya mendaftar ke Madinah itu 3 kali. Yang pertama ada yang mengharapkan, jadi maksud ada yang memberikan harapan ya teman-teman kakak senior kita yang ketika itu di Madinah. Di situ juga sempat pede Ustaz. Ketika saya mengirimkan raqam tolab, nomor registrasi pendaftaran, saya di situ pede juga, lumayan pede lah. Oh insya Allah nih dibawa. Tapi ternyata itu ya nggak keterima gitu. Kemudian mendaftar kedua sempat juga ada yang membawakan berkas langsung ke Madinah. Dan qadarullah juga nggak keterima Ustaz. Sampai akhirnya yang terakhir berkas nggak lengkap, saya serahkan tazkiyahnya ini langsung tazkiyah ilahiyah kalinya. Pas serahkan insya Allah gitu. Jadi saya bilang ya kalau keterima alhamdulillah. Jadi memang Ustaz, kalau pelajaran yang saya tangkap, jadi seperti ini kan, kita biasa tuh kalau punya rencana atau plan itu kan kadang nanti kalau sudah berhasil plan ini, kalau nggak berhasil ke plan kedua, kalau nggak ke plan ketiga. Nanti biasa ada kalau sudah mentok itu kan disitulah keikhlasan kita itu Ustaz. Kayak benar-benar udah Allah lah yang atur. Nah saya tangkapnya di situ Ustaz. Kalau dari perjalanan saya ini seperti itu. Jadi ketika sudah kanan mentok, kiri mentok, udah Allah lah, terserah Allah. Di situ Ustaz, kalau yang saya lihat dari diri saya dari awal ya. Iya. Tazkiyahnya langsung dari Allah berarti kan? Nggak ada orang dalam, tapi ada yang di atas begitu. Nah, tazkiyah dari Allah tentu dengan doa orang tua. Saya juga selalu yakin doa orang tua saya. Jadi benar-benar sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang saya yakin ini bukan karena usaha saya, tapi doa-doa orang tua. Ya. Masya Allah. Sekarang Ustadz Ilmi fakultas apa tadi di Universitas Islam Madinah? Syariah. Syariah ya, Masya Allah ya. Sudah tahun ke?
tahun pertama ini, semester 3. Baik, mudah-mudahan lancar ya Ustaz Hilmi. Saya ingin menyapa Babeh nih, Babeh Zikro. Babe. Babeh Zikro. Assalamualaikum Babeh. Mahasiswa tua ini. Alhamdulillah ketemu lagi Be. Apa kabar Be? Kemarin kita sama-sama di Jakarta. Ini Ramadan Babe, alhamdulillah ada di kota Nabi. Apa lagi ujian disertasi atau lagi nguji? Lagi nengokin anak-anak ini. Masya Allah. Masya Ya, Allah. tadi waktu kita naik ke atas ini kita mengingat ya tiap langkah thalabul ilmnya anak-anak kita ini ada komisi yang ngalir ke muasisnya Hidayatullah Sababullah Said. Alhamdulillah bulan Ramadan ini juga bulan hubungan antar bangsa Allah mengirimkan dari 30 pemuda kita ke negara-negara ASEAN untuk program Sea Loves Al-Quran Southeast Asia Safari 1444 yang bertujuan untuk mempromosikan kecintaan kepada Al-Quran di negeri-negeri minoritas Muslim di sekitar Indonesia. Berjalan lancar. Amin, insya Allah lancar Be. Be, itu bulan lalu Babe nemenin kita bicara tentang bagaimana santri bisa belajar ke luar negeri, khususnya di Mesir. Alhamdulillah kita bersama lagi di edisi ini, santri bisa belajar di Universitas Islam Madinah. Dari beberapa negara tujuan santri, ada Mesir, ada Yaman, Sudan, kemudian ada Universitas Islam Madinah. Apa sih yang ingin kita harapkan dari generasi-generasi santri yang belajar langsung di kota Nabi ini, di pusatnya peradaban, pusatnya ilmu? Apa yang ingin kita dapatkan ketika mereka kembali ke negeri Indonesia tercinta ini, Be? Waktu kita ngobrol di Jakarta kemarin, saya promosikan istilah dari Timur Tengah. Be, maaf Be, mungkin dekat-dekat dengan handphone Be, suaranya biar lebih jelas. Ya, jadi waktu kita ngobrol kemarin itu, saya mempromosikan istilah baru, bukan Timur Tengah, tapi negerinya para nabi, wilayah para nabi. Nah, di wilayah-wilayah ini mau nggak mau memang secara historis maupun secara akidah itu ada sambungan yang istimewa antara kita muslimin di manapun di Indonesia, di berbagai benua dengan tempat ini. Itu satu. Yang kedua, memang mau nggak mau untuk sampai tahap sekarang ini Makkah, Madinah, kemudian Mesir, Yaman, Maroko, ya itulah ya, terutama itu Mesir, Sudan, Yaman, Saudi, Mamlakah Arabiyah ini, Saudiyah di Makkah dan Madinah ini mau nggak mau masih jadi pusat-pusatnya ilmu-ilmu syariah. Jadi mau nggak mau memang untuk dirosah Islamiyah yang paling direkomendasikan memang di tempat-tempat ini. Tetapi semakin ke sini kita semakin melihat bahwa as-sahwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam itu memang ada elemen penting yang harus kita hadirkan juga, yaitu jembatan menghubungkan antara the future ulama ini, ulama-ulama masa depan ini, juga dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Di mana kelak nanti mereka akan menjadi ulama-ulama yang kita harapkan kalau mereka belum bisa masuk ke dalam sektor-sektor publik yang mempengaruhi keputusan-keputusan publik, kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan negara di semua level ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu setidak-tidaknya mereka punya kemampuan gitu, untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di simpul-simpul kekuasaan itu. Harus mampu mempengaruhi lurahnya di desanya, harus mampu mempengaruhi para camat, harus mampu mempengaruhi bupati, wali kota, sampai ke
gubernur, sehingga kebijakan-kebijakan publik itu betul-betul semakin memberikan keadilan dan kesejahteraan yang sungguh-sungguh dalam mizan syariat, dalam mizan syariat Islam tentu saja. Karena kita meyakini mizan syariat itu adalah mizan yang paling objektif, mizan yang paling berkah gitu. Sebaliknya, teman-teman yang kuliah di Eropa, di Amerika, juga akan kita bikinkan jembatan agar pada saat mereka sedang kuliah cabang-cabang ilmu yang itu, kedokteran, fisika, ekonomi, politik, sastra, sejarah, dan lain sebagainya, mereka juga di-upgrade kapasitas syariahnya. Sehingga dua dunia ini di masa depan itu bisa bersinergi untuk memperbaiki peradaban manusia. Alhamdulillah kemarin ada kabar baik, dalam perjalanan berangkat ke Tanah Suci ini kami mampir di Kuala Lumpur memenuhi permintaan kunjungan balasan dari Dr. Fuad Al-Sufi. Beliau ini dari dulu organisasinya namanya Al-Muntada Al-Islamiyah. Tapi sekarang dia bikin dua perusahaan, namanya Sanabil Development, Human Resource Development, sama FS Kafaat. Itu dua perusahaan itu mengerjakan sebuah proyek namanya pusat Kafaat Center, sebuah kompetensi development center, sebuah usaha untuk mengupgrade kapasitas calon-calon sarjana umum, tapi dengan dua kapasitas baru, yaitu kapasitas pengetahuan dan ilmu syariah yang cukup mendalam, plus leadership dan managerial training. Dan beliau sangat-sangat ingin sekali bekerja sama-sama Hidayatullah, karena saat ini beliau hanya mengerjakan 29 mahasiswa. 29 mahasiswa itu diasramakan dan dipenuhi semua kebutuhannya, kuliahnya, tempat tinggalnya, makannya, bayar kuliahnya, dan sebagainya semua dipenuhi. Dan itu biayanya cukup besar, didukung oleh muhsinin dari negara-negara Arab, terutama Saudi dan Kuwait, yang untuk menghasilkan pemimpin masa depan. Dan memang dia hanya merekrut mahasiswa yang bukan mahasiswa syariah justru, supaya yang bukan mahasiswa syariah ini mendapat upgrading dalam ilmu syariah sekaligus managerial skill dan leadership. Ini sedang kita jajaki, kita sedang mempelajari bagaimana caranya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, mohon doanya santri akademia semua, supaya saya bilang sama Dr. Fuad ini harus bikin ini di Malaysia untuk 29 orang dari negara-negara ASEAN. Malaysia penduduknya cuma 25 juta jiwa. Jawa Timur aja 40 juta. Jawa Tengah 30 juta. Ya kan? Yogyakarta 25 juta sendiri. Jawa Barat 40 juta. Jadi minimal di Jawa kita harus mendirikan 3 atau 4 seperti ini. Kemudian di Sumatera 1, kemudian di Kalimantan 1. Dia sangat sangat antusias sekali, bukan cuma antusias, dia mengejar-ngejar Hidayatullah ini, karena dia menganggap ke depan memang harus bekerja sama dengan organisasi yang rapi gitu. Alhamdulillah, mohon doanya. Baik, Beh. Yang satu lagi mungkin satu hal, Beh, terkait ada kekhawatiran, ya. Ada beberapa alumni misalnya dari pondok pesantren kemudian dikirim ke Madinah, termasuk anak-anak dari Malaysia dikirim ke Madinah, atau anak-anak santri-santri Indonesia dikirim ke Madinah. Kemudian ketika pulang mereka tidak kembali ke hitohnya, tapi mereka kemudian membawa warna baru, dan itu berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan kultur-kultur setempat. Ini bagaimana menjembatani hal-hal yang seperti ini, terutama di dunia Islam? Ya, kalau sebenarnya sih di satu sisi itu bisa dibilang puber fikroh gitu. Semua mengalami itu. Banyak yang kuliah di Mesir akan fanatik dengan fikroh
Mesirnya, Fikroh Azharinya, ya, kuliah di Madinah akan bangga dengan Fikroh Madinahnya, ya Turki juga begitu, ya Yaman juga begitu. Gitu. Itu sih wajar-wajar saja kalau menurut saya. Ada satu fase dalam setiap kehidupannya mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar akan mengalami hal yang seperti itu. Tanya aja nih sama Ustadz Irsyad, pasti dia akan bangga-banggain studentnya itu. Tapi Untuk saat ini enggak lah. kata kunci yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muzakir, bagaimana menjembatani. Nah, inilah pentingnya pendampingan dan dialog sering-sering. Gitu. Jadi yang senior seperti Ustadz Mansur tadi itu, yang sudah tahun keempat, itu harus berinisiatif membuat agar teman-teman yang kuliah di sini lebih sering berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran di luar Mamlakah Saudi, seperti di Mesir, di Yaman. Bahkan sebenarnya yang jauh lebih menarik adalah kalau kita bisa bikin sebuah program reguler yang expose mereka terhadap masalah-masalah kontemporer di kawasan Asia Tenggara. Ini yang insya Allah nanti akan juga kita bikin waktu Silatnas bulan November. Kita akan bikin forum Bahsul Masail ulama-ulama muda di Asia Tenggara untuk membicarakan masalah-masalah kontemporer di Asia Tenggara. Sehingga pembicaranya adalah pembicaraan yang real, mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di Asia Tenggara, yang banyak di antara masalah-masalah itu tidak ada di masalah-masalah di masyarakat Timur Tengah. Gitu. Ya, berarti nanti kita akan melahirkan fatwa-fatwa kontemporer begitu ya, Beh ya? Ya, iya dong. Fatwa-fatwa yang dibutuhkan umat dunia kekinian. Tapi sebenarnya sih dengan dunia yang makin mengglobal gini, hampir sama-sama aja lah masalah itu di mana-mana. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Mbak Be, terima kasih sudah menemani malam hari ini bersama Santri Akademia. Mudah-mudahan santri-santri yang diberangkatkan ke Indochina dalam program Sea Loves Quran itu mendapatkan banyak hikmah dan ibroh dari perjalanan mereka ke Indochina yang memberi kontribusi kepada dunia Islam. Sebelum kita tutup, Ustadz Fatun, motivasi yang terakhir buat adik-adik santri untuk belajar mungkin ke Universitas Islam Madinah, kira-kira seperti apa motivasinya? Motivasi kalau ya belajar itu bisa di mana-mana. Yang penting gimana kita manfaatin apa yang kita hadapin sekarang. Jadi dimanapun kita belajar, itu ya sama aja menurut saya. Maksudnya, misalnya teman-teman di POZ gitu. Gimana manfaatin semaksimal mungkin apa yang disiapin sama ustadz-ustadz yang ada di POZ. Begitupun juga kita di sini. Ya semampu kita, semaksimal mungkin untuk belajar atau mendapatkan ilmu apa yang bisa kita dapat di sini. Dan sebenarnya tempat mungkin iya bisa membantu, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita di tempat ini, tapi ternyata masih banyak aja kurangnya, ya sama aja. Tapi kalau misalnya kita di Balikpapan atau mungkin di tempat dimanapun itu, mungkin di pelosok Indonesia lainnya, tapi kita benar-benar belajarnya, yaitu bisa jadi hasilnya bakal jauh lebih baik daripada mungkin kita di sini yang nyantai aja. Jadi sebenarnya bagaimana kita manfaatin semaksimal mungkin kita untuk menuntut ilmu. Seperti itu sih yang Anda rasain. Semoga bisa bantu teman-teman di mana. Oke, baik. Ya. Eligible bachelor. Baik, belajar itu di mana saja. Yang paling penting itu manfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balikpapan, Madinah kurang lebih sama, walaupun tentu masing-masing punya fadilah dan keutamaan, tapi sebagai seorang pembelajar, belajarlah terus. Ya, belajar terus sebagai sebuah ikhtiar, dan tentu saja tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ilmi, nasihat buat adik-adik santri, Ustadz Ilmi. Kurang lebih hampir sama, Ustaz. Al-ilmu bil taufiq la bil makan. Jadi ilmu itu memang didapatkan ya karena taufik dari Allah, bukan karena tempat di mana kita belajar. Insyaallah. Tapi ada catatannya, Ustaz.
kita tuh harus mengambil sebab. Kalau diistilahkan kayak tadi anak di awal, itu harus menjadi sebab. Khudz bil asbab waf'al ma alaik. Jadi cari sebab, maksudnya kalau kita mau pintar ya belajar gitu, sungguh-sungguh gitu. Wardo bima qadahullah. Kemudian ya ridho atas ketetapan Allah. Misalnya saya ini udah bersungguh-sungguh nih buat keterima di Madinah, nggak keterima, masih belajarnya di Indonesia misalnya. Ya udah, fokus di Indonesia. Fa fi qadaihi rahmah. Kan katakan seperti itu. Karena di dalam ketetapan Allah, insya Allah ada rahmat di balik itu semua. Kan seperti itu. Jadi tetap semangat mau dimanapun belajarnya. Kita juga minta doa semoga dikuatkan, semoga diistiqomahkan dalam menuntut ilmu di sini, Ustaz. Amin, amin. Insya Allah. Jazakumullah khair, Ustadz Ilmi, Ustadz Fatun, jazakumullah khair. Mudah-mudahan puasa lancar di hari yang kelima ini. Kita di Asia, di Indonesia, di Malaysia sudah malam ini. Di Madinah mungkin menjelang berbuka, waktu-waktu mustajab, saling mendoakan. Babe juga doakan kami Be di sini, di tanah air. Insya Allah. Datang bisa membersamai teman-teman di sana. Masya Allah, rindunya kami dengan Masya Allah suasana yang mengharukan luar biasa. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi insya Allah. Dan di bulan Ramadan bisa menunaikan umroh karena ganjarannya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Irsyad yang ada di Turki, terima kasih sudah membersamai. Irsyad anak kabur. Belum ikut kabur. Nanti di acara berikutnya kita bicara Turki dan Sudan ya, Ustadz Irsyad ya. Insya Allah siap. Masya Allah. Siap, insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman Santri Akademia. Itulah pembicaraan kita tentang bagaimana studi di luar negeri, khususnya di Universitas Islam Madinah bersama dua mahasiswa dari Pondok Pesantren Hidayatullah, Ustadz Ilmi, kemudian Ustadz Fathun. Dan mudah-mudahan teman-teman Santri Akademia yang ingin melanjutkan ke Universitas Islam Madinah, insya Allah bisa mengikuti jejak mereka berdua dan jejak para santri yang lainnya. Lengkapi berkas teman-teman yang SMA, rapotnya, ijazahnya, kemudian buat KTP kalau usianya sudah sampai 17 tahun, dan buat paspor. Buat paspor karena prosesnya sangat mudah. Sekarang tinggal lengkapi berkas, kemudian bisa didaftar secara online. Setelah lengkapi daftar online, kemudian berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal tadi juga disampaikan, minta dan cari surat rekomendasi atau tazkiyah dari pondok pesantren, dari para masyayikh atau dari para ustadz atau dari para tokoh atau dari pemerintahan, dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Saya Muzakir, kita akan berjumpa lagi di podcast lainnya di acara Santri Akademia, menemani para santri belajar hingga di ujung dunia. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.